Setan itu sebetulnya manifestasi daripada iblis. Akhir-akhir ini mau banyak diperbincangkan masalah makhluk astral seperti jin, iblis, setan. Itu sebenarnya rentetannya itu seperti apa sih, Mo? Oh, itu ya memang perlu sih sebetulnya kita itu tahu apa yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Dan kadangkala istilah-istilah yang sangat mendasar itu kita sendiri belum memahaminya yang sebenarnya itu kayak apa. Ya sebagai manusia yang sering memakai istilah yang seperti itu, dan sebetulnya juga ada kaitannya dengan unsur manusianya ya seperti kita ini. Ya kita harus memahami memang sebetulnya harus seperti itu juga. Jangan sampai kita berucap tapi tidak memahami apa yang kita ucapkan. Ayo kita kupas satu-satu, apa sih yang sebetulnya yang dinamakan malaikat. Malaikat dulu ini. Malaikat itu sebetulnya zat yang menguasai kepositifan manusia. Nah, itulah malaikat. Nah, manakala kebalikannya malaikat yang menguasai kenegatifan manusia, itulah iblis. Jadi intisarinya malaikat itu zat yang menguasai kepositifan manusianya. Nah, kemudian manakala iblis itu yang menguasai kenegatifan manusia. Di dalam kawruh atau hakikat Jawa pun juga membagi menjadi dua. Ada dewa, ada diu. Nah, dewa itu identik dengan malaikat, manakala diu itu identik dengan iblis. Ya. Nah, pada dasarnya antara positif dan negatif, antara dewa dan diu itu, nah itu sebetulnya syarat mutlak untuk hidup. Syarat hidup itu contohnya lampu. Contohnya lampu itu mana bisa hanya satu muatan saja dia bisa hidup, nggak bisa. Antara positif negatif harus dipadukan. Begitu juga manusia. Jadi sama sebetulnya, simpel sekali dalam pengertiannya, itu sangat amat gampang kita cerna di dalam otak kita. Ya, jadi ada buruk, ada baik, buruk dan baiknya itu ya. Nah, termasuk itu nanti kan penjelasan yang lain tentang positif negatif itu. Nah, kemudian kalau itu memang syarat hidup, bermakna sehebat apapun orangnya, atau semulia apapun orangnya, itu tetap masih ada negatifnya dan positifnya itu. Artinya apa? Nah, sehebat apapun orangnya, sepandai apapun orangnya, itu pasti masih ada iblisnya. Karena tadi zatnya, Mo, ya. Ya, karena tadi zat sebagaimana syarat mutlak hidup manusia. Jadi kok nggak ada orang yang bisa terhindar dari godaan iblis itu, nggak bisa. Nah, ini kan pasti ada, pasti tergoda. Terbesit pokoknya. Ya, pasti, meskipun hanya terbersit, nah, masih ada unsur negatifnya atau unsur iblisnya, itu masih ada selagi manusianya masih hidup. Ya, karena positif negatif ini syarat hidup manusia. Begitu loh sebetulnya itu. Syarat hidup, Mo, ya. Iya, syarat hidup yang mutlak itu harus dipahami. Iya, logikanya aja ya, lampu tadi itu ya, Mo. Nah, kemudian setan. Nah, ini setan. Ini seringkali, bukan kadangkala lagi, bukan seringkali orang menyebutkan setan itu tersalah arti atau tersalah mengerti. Nah, contohnya begini. Contohnya, wah itu di jembatan itu atau di pohon besar itu ada setannya, misalkan begitu. Nah, ya kan? Nah, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Dan ternyata juga misalkan di sana itu ada hantu, tapi bilangnya setan. Nah, ini kan salah mengerti sebetulnya. Karena keterbatasan pengetahuan, padahal ini
kata-kata dasar yang harus kita mengerti, sehingga ketika kita mengucapkan sesuatu itu yang berkenaan dengan kata-kata ini tadi, ini ada sangkut pautnya. Begitu loh sebetulnya. Biar nggak salah kaprah ya. Nah, biar nggak salah kaprah. Ini sekalian, sekalian akan saya sampaikan biar mengerti, yang pada akhirnya kedepannya sudah tidak bingung dan tidak ragu lagi. Berarti yang namanya malaikat, iblis sudah sedikit dikupas. Sekarang masalah setan. Nah, ya setan ini, ya kan? Nah, setan itu sebetulnya manifestasi daripada iblis. Oh, rentetannya itu seperti itu. Iya, maksudnya bagaimana kok manifestasi dari iblis? Asalnya setan itu dari iblis juga. Tapi begini, misalkan seseorang itu tergoda oleh kenegatifan yang iblis bisikkan ke manusianya, ya gampangnya ngomong, iblis ini menggoda manusianya untuk berbuat yang tidak baik. Nah kemudian manusia yang sudah tergoda oleh iblisnya yang ingin berbuat tidak baik ini mengajak orang lain untuk berbuat tidak baik juga. Menggoda ya. Ya, menggoda. Nah, misalkan sampean begini, enak-enaknya beribadah, enak-enaknya mengaji, terus saya ngomong, ayo kita minum-minum aja lah. Ngapain? Apa ngaji, mau dapat apa dan segala macam. Ayo kita happy-happy berjalan. Nah, minum-minuman keras. Nah, ketika iblis ini sudah menguat ke permukaan, kemudian menguasai raga ini, kemudian menggoda orang lain. Nah ini loh sebetulnya setan. Oh, setannya bentuk manusia. Jadi setannya itu sebetulnya berwujud manusia itu. Tuh. Cuma zatnya iblis yang mengganggu. Ya, jadi zat negatif yang dimiliki iblis ini menguat dan menggoda ke permukaan, sehingga manusia yang sudah terkuasai oleh iblis itu kemudian mengajak orang lain atau manusia lain berbuat yang tidak baik, maka inilah manusianya jadi setan. Nah, itu. Nah, ini harus dipahami. Tadi manifestasi dari iblis jadi berubah menjadi setan ya. Ya, berubah menjadi setan yang sudah iblis yang sudah merasuki manusianya. Nah, pengertiannya sebetulnya simpel. Ya simpel, mau cuma kita itu mencari gitu loh. Apa sih yang dibilang setan, iblis itu kayak apa sih? Hantu apa? Iya, sering-sering kita dengar, malah sering-sering diucapkan juga, tapi nggak ngerti ya. Ini repotnya, ini repotnya itu seperti. Nah, penjelasan seperti ini kan juga nggak pernah kita dapatkan kan? Nah, sebetulnya antara malaikat, diu, iblis, dewa, setan ini penjelasan yang lain masih banyak. Ya mungkin di kesempatan yang lain lah. Kesempatan yang lain kita detailkan satu demi satu sehingga pengertian demi pengertian dari kata-kata itu tadi akan semakin dipahami dengan benar. Jadi biar tahu rentetannya. Rentetan ini kan masih garis-garis besarnya aja. Nah kemudian apalagi tadi hantu. Ya, hantu. Nah ini sekaligus kita bincangkan masalah hantu, siluman, kemudian jin. Ya, ini yang belum kan hantu, siluman, jin. Nah ini juga di dalam masyarakat kita ini juga masih rancu pengertian antaranya hantu, siluman dan jin itu. Ayo jin dulu. Jin itu adalah makhluk hidup. Jin itu adalah makhluk hidup. Oh jadi jin itu makhluk hidup? Ya makhluk hidup juga. Nah, jin itu makhluk hidup dari lahir, katakanlah dari lahir sampai besar berkembang. Jadi ciri khas makhluk hidup itu kan berkembang. Nah bisa berkembang itu ciri khas makhluk hidup. Begitu juga dengan jin. Jadi jin itu sebetulnya makhluk hidup, tapi beda dengan yang namanya siluman dan hantu. Kalau siluman dan hantu itu berasal dari makhluk hidup. Nah, kan beda toh.
Kalau jin itu makhluk hidup, Makhluk hidup. manusia makhluk hidup, kemudian hewan makhluk hidup, ya kan? Nah, kalau jin itu memang asalnya memang makhluk hidup. Tapi kalau hantu itu berasal dari makhluk hidup. Apa itu hantu? Hantu itu kan dari arwah penasaran atau arwah gentayangan. Nah, ini harus kita paham. Jadi adanya hantu atau dibilang orang Jawa itu dedemitan ya. Nah, ini sebetulnya arwah gentayangan. Berasal dari mana? Berasal dari makhluk hidup. Dari makhluk hidup memang. Ya, Dari makhluk hidupnya apa? manusia ya. Manusia. Terus kalau yang iblis apa tadi? Siluman, siluman. ya kan? Iya, Nah, manakala siluman itu juga berasal dari makhluk hidup. Berasal dari mana siluman itu? Siluman itu berasal dari binatang atau hewan. Makanya ada siluman ular, siluman harimau, siluman buaya, dan segala macamnya. Jadi kan sudah ada kisi-kisinya, perbedaan-perbedaannya kan ada. Makanya hal yang sepele ini, nah ini harus kita patut mengerti gitu loh. Jadi berikutnya kita nggak akan salah-salah lagi berucap. Nggak bisa, maksudnya nggak salah kaprah lagi. Nggak salah kaprah lagi. Salah tapi kaprah jadinya lumrah ya. Akhirnya ya sampai kapan kita itu melakukan atau memiliki pengertian yang salah? Berarti jin itu mau anu ya? Berarti punya kehidupan juga ya? Punya kehidupan sebagaimana manusia, tapi beda dimensinya. Beda alam gitu Ya beda alam. Umurnya berbeda juga. Oh ya, umurnya berbeda juga, cara hidupnya juga berbeda juga. Nah, malah kadangkala itu jin sering dijadikan kambing hitam untuk yang berkenaan dengan masalah-masalahnya manusia. Nah, ini kadang-kadang ya sebagaimana lah yang ini fenomena yang sering-sering kita lihat. Tapi nggak apa-apa lah. Suatu ketika manakala kualitas pengertian masyarakat secara umum meningkat, ya, insya Allah mereka akan juga mengerti juga yang sebenarnya terjadi itu apa. Nah, inilah pentingnya pemahaman-pemahaman. Ini baru pemahaman dasar loh. Ya ini kan baru pemahaman dasar. Iya. Iya kan? Baru pemahaman dasar. Lah misalkan kayak bangun rumah kalau dasarnya atau pondasinya nggak ada, nggak kuat juga. Ya bagaimana kita bisa membangun fase-fase berikutnya? Ya kan nggak bisa. Nah, ini penting. Saya seneng generasi muda ini mulai tergerak hatinya untuk mencari tahu tentang apa yang selama ini diyakini. Adakah keyakinan ini sudah betul? Adakah sudah betul-betul memahami? Nah, ini kan seperti apa namanya itu mencari pondasi. Meskipun masih skalanya masih kecil, mencari pondasi untuk membangun pengertian-pengertian yang berikutnya. Nah, teringat lagi kembali ke istilah yang pertama tadi, masalah iblis dan setan serta jin. Ada istilah yang namanya kalimah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung. Ya, iya toh. Nah, ini kadang-kadang kenapa sih? Kan ada pertanyaan usil yang menggelitik diri kita gitu loh. Kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan dan jin yang terkutuk. Loh, padahal lo yang paling bahaya itu iblis, ya kan? Iya, karena tadi ya zat dia. Nah, kenapa kok kita itu nggak dianjurkan berlindung dari godaan iblis? Ya berarti tadi itu mau jadi syarat hidup gitu. Nah, di situ itu sebetulnya. Lah jikalau kita terhindar dari iblis, maka syarat hidup kita kurang. Mati gitu. Mati kita nah ini. Unsur negatifnya nggak ada yang Iya, yang mudah-mudahan selain kita yang ada di sini bisa memahami, ya siapa tahu apa yang kita bincangkan bermanfaat bagi orang lain, syukur alhamdulillah. Nah,
Saya secara pribadi nggak punya tendensi apa-apa, hanya ingin berbagi pengetahuan saja. Dan tidak ada maksud menyinggung perasaan siapapun, dan tidak punya tujuan mengkritik atau apapun pada penganut-penganut agama apapun juga, karena mereka adalah saudara kita semua. Iya. Nah, jangan, makanya dengan pengetahuan yang serba terbatas ini, mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat, khususnya bagi yang ini yang bertanya-bertanya ini, generasi-generasi muda ini, lebih-lebih bisa berguna bagi masyarakat banyak, ya syukur alhamdulillah. Ya mungkin misteri tentang hal-hal yang simpel ini memang sudah waktunya tersampaikan. Jadi tidak menjadi kerancuan-kerancuan lagi dari pengertian istilah-istilah yang baku atau mendasar itu tadi. Nah, mungkin apa yang mau ditanyakan lagi, nggak apa-apa. Nah, mumpung santai, mumpung longgar. Nah, tentang yang masih ada kaitannya dengan itu tadi lagi ya, jangan yang lain. Karena bila mana satu pembahasan itu belum selesai, kalau pindah tema, nah ini nanti akan mentah. Ya, mana yang mau ditanyakan yang masih berkenaan dengan iblis, malaikat, nah, setan, hantu, jin. Nah, itu yang masih berkenaan itu saja dulu. Seputaran dari yang masalah hantu itu, kan hantu itu kan seperti arwah gentayangan gitu, ya. Iya. Itu kenapa bisa seperti itu, ya? Itu entah ya dia nggak diterima dengan bumi atau seperti apa, kira-kira bisa dijelaskan? Itu sebetulnya sangat amat panjang kalau dikupas sangat amat panjang. Kenapa ada hantu? Karena ada urusan atau ada kaitannya dengan kematiannya manusia. Loh, kalau masih punya waktu longgar, ayo ini saya kupas sedikit, nah gitu loh, ya kan? Ya kan sudah saya awal itu panjang. Kenapa kok manusia bisa jadi hantu itu kenapa? Jadi gini, ya meskipun nanti sedikit-sedikit, tapi biarlah biar enggak penasaran. Ya biar enggak penasaran. Mungkin suatu saat nanti ada kesempatan yang longgar lagi, ya dipertajam lagi. Manusia mati itu setelah mati, manusia itu kemana sebetulnya? Nah, ini sebetulnya ya jadi isu. Banyak yang bertanya, setelah manusia ini mati itu kemana larinya atau kemana perginya? Bahkan di pembahasan pengertian atau kawruh atau hakikat Jawa itu sampai ada yang namanya belajar sangkan paraning dumadi, atau asal dan kemana ya kita nanti akan pergi setelah mati. Itu sebetulnya pertanyaannya simpel, tapi jawabannya untuk mengerti itu panjang sekali. Tapi nggak ada masalah. Yang penting bisa menggunakan akal sehat kita untuk berpikir logis. Ya, logika kita untuk memahami ini nggak boleh dengan emosi, nggak boleh dengan hanya perasaan saja. Nggak boleh, santai aja sambil ngerokok ini biar fresh cara berpikir kita. Karena ini agak sedikit memerlukan energi untuk berpikir yang pas dan yang tepat. Iya. Minum kopi dulu. Monggo Mas. Wah, nikmat. Ini tanpa ada tujuan apapun, tanpa tujuan apapun yang tidak baik. Ini akan saya kupas satu demi satu.
Jadi kemana dulu setelah manusia itu mati? Ya, yang pertama, manusia setelah mati itu adalah perginya ke alam kelanggengan atau alam keabadian. Alam keabadian. Alam keabadian. Kalau orang Jawa bilang masuk ke alam kelanggengan. Kelanggengan. Ya, alam keabadian. Itu destinasi atau tujuan pulangnya manusia yang terbaik atau paling bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah manusia mati itu karena sesuatu hal tidak bisa meraih yang terbaik, maka masuk ke dalam tujuan atau di destinasi yang kedua. Di mana itu? Nah, di alam antara atau dalam pembahasan bahasa Jawa masih di Alimantoro. Alam antara. Iya, alam Alimantoro. Nah, makanya untuk manusia-manusia atau untuk orang-orang yang meninggal, karena dikhawatirkan, ya ini karena dikhawatirkan tidak bisa mencapai alam keabadian, atau dikhawatirkan masih di Alimantoro atau alam antara ini. Nah, makanya muncullah tata cara adat untuk membantu bagaimana bisa sampai ke alam keabadian atau alam kelanggengan itu. Makanya ada acara tahlilan 3 harian, kemudian ada 7 harian, ada 40-an hari. Nah, ini dimaksudkan apa? Dimaksudkan mendoakan agar yang belum bisa sampai masuk ke tempatnya yang dituju yang baik itu, agar bisa terdorong oleh doa-doa anak cucu, sanak saudara dan tetangga kanan kiri depan belakang kalau ada, itu agar bisa masuk ke alam kelanggengan itu atau alam keabadian itu. Ataupun kalau masih di alam antara, dia bisa terdorong masuk ke dalam alam kelanggengan atau alam keabadian. Jadi itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah manusia mati, karena masih punya keinginan duniawi yang belum terselesaikan. Tetapi manusia ini sebelum mati punya amal yang baik, amal yang soleh. Maka ada tempat tersendiri yang disediakan untuk orang-orang yang saleh ini tapi masih punya keinginan duniawi ini. Makanya ada yang istilahnya adanya alamnya orang soleh. Dikumpulkan di situ itu. Nah, dikumpulkan di situ itu. Tapi masih ada keinginan dunia ya. Karena masih ada keinginan duniawi yang belum tercapai. Yang belum tercapai, sedangkan raganya, jasadnya sudah tidak mampu untuk menyelesaikan apa yang diinginkan yang belum terwujud itu. Jadi akan terkumpul di situ itu. Nah, dikumpulkan di situ untuk menunggu apa? Menunggu akan dilahirkan kembali. Makanya ada yang namanya reinkarnasi atau hidup kembali. Dihidupkan kembali untuk melanjutkan cita-citanya yang belum terselesaikan itu tadi. Ya. Jadi meskipun orangnya itu amal perbuatannya baik, tapi ketika masih punya keinginan duniawi, maka masih akan tersiklus kembali, hidup kembali di alam nyata ini. Beda dengan yang pertama, yang langsung bisa masuk ke alam keabadian atau alam kelanggengan. Itu sebiji tanah pun, sebiji debu pun sudah tidak punya keinginan duniawi. Sehingga sudah tidak tersiklus. Berarti sudah selesai. Sudah selesai, tidak akan terlahirkan kembali. Dan syarat yang kedua adalah
Satu tadi selain apa namanya, selain sudah nggak punya keinginan duniawi sekecil apapun, amal perbuatannya juga mendukung, katakanlah amal solehnya itu mendukung untuk bisa langsung masuk ke alam keabadian atau alam kelanggengan. Nah yang kedua, kok masih di alimantoro atau masih di alam antara? Nah, bagi manusia yang meninggal dunianya itu juga sudah tidak punya keinginan duniawi. Nah, contohnya yang sudah jenuh hidup, misalnya sakit terlalu lama, sehingga sudah benar-benar capek hidup di dunia ini. Ini bukan berarti yang untuk yang gantung diri loh ya, untuk gantung diri yang gantung diri ini juga capek, bukan itu, nanti ada tempatnya sendiri, ada tempatnya sendiri. Jadi orang-orang yang sudah jenuh hidup, menunggu kematian, kemudian meninggal dunia, sudah nggak ada sedikit pun keinginan duniawi, tapi untuk masuk ke dalam yang sama golongan yang pertama, masuk ke alam keabadian atau alam kelanggengan, sudah tidak cukup amal solehnya, ya. Nah, maka masih di dalam alam alimantoro atau alam antara atau alam antrian yang kemudian tadi sudah tak sebutkan, kalau ada muncullah tata cara mendoakannya atau mendorongnya biar masuk ke alam keabadian atau alam kelanggengan. 7 hari, 3 hari, sampai 1000 hari, ya sampai 1000 hari. Kalau sudah 1000 hari sudah. Tadi sudah keberapa? Ketiga ya. Yang ketiga. Nah kemudian yang ke golongan yang keempat, manusia setelah meninggal itu masuk ke alam kegelapan. Ini cuma istilah saja sebetulnya, atau kalau orang Jawa bilang alam pepeteng. Ya, alam pepeteng, alam kegelapan. Ini jadi gelap. Jadi orang meninggal ini terlalu banyak amal-amal yang tidak baik ketika hidup itu telah dilakukan. Ya katakanlah orang-orang yang jahat lah. Ya orang-orang yang jahat, orang-orang yang budi pekertinya itu bejat, katakanlah yang dosanya banyak, sehingga ketika meninggal dunia, dia dikumpulkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikumpulkan suatu tempat juga yang dinamakan alam pepeteng atau alam kegelapan di sana itu. Nah juga pada akhirnya dikumpulkan itu untuk apa? Nah sebetulnya ini isu ini sebetulnya pasti heboh ini kalau sampai ada yang ikut mendengarkan, karena ini agak ekstrim. Artinya selama ini belum ada yang membincangkannya gitu ya, belum ada yang membincangkannya. Karena apa? Ya karena memang selama ini belum pernah ada yang mengupas. Iya, belum ada yang mengupasnya gitu loh. Karena ada kaitannya dengan surga dan neraka juga loh ini sebetulnya. Ya kan ada kaitannya dengan surga dan neraka juga. Nah, nanti sekalian surga neraka sekalian sudah. Ya. Ini hantu dari ini. Sekalian. Ya, kemudian yang keempat tadi dikumpulkan. Tapi ini masih dalam kategori, termasuk dalam kategori ini sudah keterima. Artinya orang itu kelakuannya nggak baik, orang jahat, dosanya banyak, meninggal dunia. Nah, kemudian dikumpulkanlah di alam kegelapan. Untuk apa? Untuk dilahirkan kembali, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di kehidupan berikutnya. Nah ini dulu aja. Nah kemudian dilanjutkan kelima. Soalnya kan intinya tadi kan soal hantu tadi kan, soal hantu atau soal dedemitan itu tadi kan. Nah yang kelima adalah golongan orang yang meninggal dunianya itu yang karena yang masih sebetulnya masih kuat sekali atau masih pekat sekali keinginan duniawinya. Tapi oleh karena suatu sebab, ya ini karena suatu sebab ini kan macam-macam.
Ada yang karena sebabnya dia punya tanggungan banyak kemudian bunuh diri. Kemudian ada lagi yang karena suatu sebab juga, ada yang dari kecelakaan. Jadi kematian-kematian yang sebetulnya tidak lazim atau tidak wajar. Maka ini dikumpulkan juga, bukan dikumpulkan, dia masuk ke dalam arwah-arwah yang belum keterima. Jadi kayak gentayangan. Iya, karena belum keterimanya ini, karena jasadnya juga sudah rusak, maka akhirnya arwahnya ini gentayangan. Jadilah hantu. Dia bertempat di rumah-rumah kosong, di pohon-pohon rindang, di batu-batu besar, Jembatan. iya, di jembatan itu tadi ya. Nah itulah yang namanya hantu. Ya berarti dari manusia tadi. Nah, itu. Waduh, rentetannya makanya gitu. dari manusia. Jadi kalau kembalinya mereka itu kayak apa, Bu? Hantu gentayangan. Nah, ini pertanyaan cerdas juga. Ini kan estimasi ya, estimasi terus gentayangannya itu seberapa lama? Iya. Nah kan seberapa lama kan? Nah, ini pertanyaan cerdas. Nah, kalau tidak ada upaya apapun, artinya tidak ada upaya apapun ini menurut draft atau jalur suratan takdir manusianya. Misalkan begini, maksudnya begini. Misalkan yang mati bunuh diri itu seharusnya umurnya 50 pokoknya. sampai 50 tahun atau 50 tahun lah ya. Iya. Sampai 50 tahun. Kemudian dia bunuh diri di umur 30 tahun. Nah, maka gentayangannya ini mencukupkan. Berarti 20 tahun. Ya, seperti gentayangannya sampai 20 tahun kalau tidak ada upaya atau tidak ada keluarganya yang mendoakan atau yang mendorongnya lah katakanlah ya. Maka akan utuh seperti itu. Nah, kecuali ada upaya dari ahli warisnya atau dari keluarganya mendoakan, itu bisa sedikit lebih pendek daripada 20 tahun tadi. 20 tahun itu tadi. Ya makanya kembali lagi ke masalah ada 3 harian, 7 harian, ya kan 40 harian Sampai 100.000. sampai 1000 hari. Makanya sering-sering dengar cerita kadang di suatu tempat itu dulu angker. Iya. Ya kan? Lama-lama tidak. Dulu banyak hantunya. Iya. Kemudian kesininya kok sudah tidak angker lagi. Berarti sudah Karena ini sudah jatahnya sudah Selesai, keterima, sudah selesai, sudah mencukupkan sesuai dengan suratan takdir hidupnya yang terpenggal itu tadi. Iya, ini loh saya senang pertanyaannya ini senang. Jadi satu pembahasan ya meskipun belum detail sekali tapi sudah sedikit sudah menyentuh ke sana. Iya. Nah, kemudian lagi Romo tadi bilang masalah ada kaitannya loh dengan surga dan neraka. Soalnya kan khususnya untuk golongan yang ketiga dan yang keempat. Yang golongan yang kelima ini kan masih akan ada proses tersiklus masuknya atau istilahnya nunggu keterimanya dulu ya kan. Nah, nunggu keterimanya dulu kan. Nah, ini yang masalah ada kaitannya dengan surga dan neraka. Nah, ini sekali lagi tanpa ada tujuan apapun, artinya tujuan yang tidak baik. Ini sedikit mau saya kupas tentang surga dan neraka. Surga itu apa sih sebetulnya? Neraka itu apa sih sebetulnya? Kalau menurut cerita, ini menurut cerita ya. Segala sesuatu yang enak-enak, yang indah-indah, yang baik-baik itu kan masuk ke dalam ranahnya surga. Nah, sebaliknya yang tidak enak, yang menyakitkan, yang mengerikan dan segala macamnya itu neraka. Ayo coba kita pikir dengan akal sehat. Enak dan tidak enak itu sebetulnya berkutat di masalah apa sih? Berkutat atau
itu bahasan yang masuk ke dalam bahasanya rasa. Rasa itu loh kalau orang Jawa bilang itu. Nikmat itu kan rasa toh. Enggak nikmat sedih itu kan juga rasa juga. Nah di sini artinya apa? Artinya kalau yang enak-enak itu masuk ke ranahnya surga, kalau nggak enak ranahnya neraka. Lah ini berkaitan erat sekali dengan yang namanya rasa. Lah ketika kayak apa manusia masih punya rasa? Ketika manusianya masih hidup. Kalau manusianya sudah mati, nggak ada rasa. Ditabrak sepur ya menengahi. Nah itu ya kan? Meskipun dia ditinju sampai tangannya bengkak semua, yang ninju yang sakit sendiri, yang ditinju itu ya nggak akan terasa apa-apa karena sudah tidak ada rasa. Kenapa tidak ada rasa? Sudah tidak ada roh yang bersemayam di dalam tubuh manusianya itu. Berarti... Nah artinya surga dan neraka itu sudah nampak, sudah ada di dalam kehidupan kita ini. Gitu loh sebetulnya. Nah ada pertanyaan lagi nih. Kalau surga dan neraka itu simpang siur sudah. Jadi saya sendiri seringkali mendengarkan ada yang meyakini bahwa surga itu ya juga ada di sini, di dunia ini. Oke, nggak masalah, keyakinannya masing-masing, tidak siapapun boleh memaksanya kan. Ada lagi yang meyakini surga besok setelah kematian itu ada, ya terserah. Itu kan privasi manusianya masing-masing. Tapi di kesempatan ini biar tidak menjadi kebingungan sekalian surga dan neraka itu apakah ada, besok itu apakah ada, setelah kematian itu apakah ada apa enggak. Nah, ya dijelaskan sekalian. Jadi surga dan neraka itu sebetulnya sudah ada di kehidupan kita ini. Dan apakah ada surga dan neraka untuk besok setelah mati? Nah, ini isu ini juga sebetulnya isu yang akan menimbulkan banyak pertanyaan atau banyak menimbulkan polemik. Iya di masyarakat. Nah makanya untuk seorang manusia itu bisa jadi neraka besok, surga besok itu tidak akan ada. Tapi untuk sebagian manusia yang lain, ini akan bisa ada. Lu kok bisa begitu? Nah kembali ke yang pertama itu, kemana perginya setelah manusia mati? Iya kan? Nah, ini biar sekalian paham. Jadi ketika manusianya mati masuk ke dalam golongan yang pertama dan yang kedua, karena sudah tidak punya keinginan duniawi dan sudah tidak harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang sudah dijalaninya sebelum mati, maka untuk golongan yang pertama yang sudah masuk ke dalam alam keabadian atau ke alam kelanggengan, dan golongan yang kedua yang sudah tidak punya keinginan duniawi itu tadi, dia tidak akan tersiklus kembali. Sehingga bisa dikatakan bahwa surga dan neraka besok itu sudah tidak ada. Nah ini loh, sudah tidak ada, sudah terpotong. Karena surga dan neraka itu yang berhak merasakan dan berhak memiliki adalah manusia yang masih hidup. Karena dia rasa dari ya, karena rasa itu tadi. Nah kalau sudah dia nggak masuk ke dalam proses terlahirkan kembali untuk menyelesaikan keinginannya sebelum mati, dan untuk menyelesaikan juga pertanggungjawabannya ketika hidupnya yang kurang baik itu, maka dia tidak akan tersiklus. Nah, untuk golongan yang ketiga ya, dan yang keempat, yang golongan yang ketiga dan yang keempat ini akan menerima surga dan nerakanya kembali. Karena dia tersiklus, Bu ya. Ya karena harus tersiklus. Yang ketiga ini kan golongan yang orang yang baik.
Tapi masih ada. Tapi masih ada keinginan duniawi. Ya misalkan begini, ketika meninggal dunia dia kepingin bangun tempat ibadah yang besar, misalkan. Nah kemudian sebelum terselesaikan keinginan ini, belum wujud keinginan ini, nah ini meninggal dunia. Ya ini pasti karena punya keinginan duniawi dia akan tersiklus, akan dilahirkan kembali. Yondilalah ya pada akhirnya dia terlahirkan kembali, terus jadi anak orang kaya atau jadi orang yang sukses, kemudian punya kemampuan untuk melanjutkan keinginan yang belum terselesaikan itu tadi. Nah kemudian untuk yang keempat, yang di alam gelapnya kegelapan itu tadi, alam pepeteng itu kalau orang Jawa bilang, dia juga harus dilahirkan kembali untuk mempertanyakan, mempertanggungjawabkan. Yang misalnya yang suka ngerebut hak orang lain, yang suka berbuat yang tidak baik, ya ini juga akan mempertanggungjawabkannya, hidup kembali besok seperti itu. Katakan yang kelakuannya kayak hewan, nah itu ada beberapa kemungkinan. Kan ada kalanya manusia itu kan punya perilaku dan sifat seperti hewan. Nah ini kalau diteruskan panjang lagi loh ini. Loh iya. Panjang lagi nih. Hanya karena masalah hantu ya tadi ya. Hanya karena masalah hantu. Baru hantu ini. Ya. Karena hantu itu nggak bisa kita, ya hantu itu harus begini-begini. Loh kenapa jadi hantunya ini yang penjelasannya harus panjang. Itu. Ini diteruskan apa yang selanjutnya kita lanjutkan masalah ini tadi. Masalah yang untuk golongan keempat toh. Yang golongan keempat ini alangkah baiknya dilanjutkan ke pertemuan berikutnya saja sudah.